اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على صل محمد على محمد وآل محمد. اللهم اللهم صل على محمد محمد وآل محمد عجل فرجه. Kita haturkan terima kasih banyak kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Soleh, yang telah berkenan membacakan kepada kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hijr ayat 21 sampai 25. Semoga setiap huruf dan ayat yang beliau bacakan tadi menjadi wasilah bagi beliau dalam kehidupan dunia dan akhirat. Begitu juga semua jemaah sekalian, dengan ayat yang dibaca tadi semoga menjadi syifa, penyembuh yang ada atas penyakit yang ada dalam hati kita dan juga yang ada pada kehidupan jasmani kita. Kita teruskan surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr adalah surat yang ke-15. Al-Hijr adalah negeri hijr. Jumlah ayatnya adalah 99 ayat, turunnya di Mekah. Maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Terakhir kita sudah baca sampai ayat yang ke-20, maka mari kita mulai mengulangi ayat tersebut. Di ayat 20 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha wa man lastum lahu birazqin. Wa ja'alna, dan kami jadikan lakum bagi kalian fiha, di dalam bumi itu, di bumi ini, ma'ayisha. Ma'isha adalah bentuk jamak dari ma'isyah, yaitu hal-hal yang memenuhi kebutuhan kita. Ma'isha itu adalah cara kita mencari nafkah untuk menghidupi diri kita atau keluarga masing-masing. Ma'isha artinya seluruh kebutuhan hidup kita terpenuhi di dalamnya. Jadi apa saja yang kita butuhkan ada di dalamnya. Cuma manusia butuh waktu, proses untuk menemukan sedikit demi sedikit. Contohnya listrik, kita butuh listrik, tapi penemuan akan listrik butuh waktu yang lama. Nanti sekitar 200 tahun terakhir baru listrik ditemukan misalnya. Begitu juga dengan pesawat, terbang seperti burung. Dari dulu burung terbang kemana-mana, tapi manusia bisa terbang dalam 100 tahun terakhir ini. Jadi butuh waktu. Kita sekarang berkomunikasi lewat internet, itu baru beberapa puluh tahun terakhir ini baru bisa kita melakukannya. Kita butuh waktu, tetapi semua yang kita butuhkan ada. Allah siapkan fiha, di dalam bumi itu. Wa man lastum lahu birazqin. Dan hakikatnya rezeki itu semuanya dari Allah, bukan dari kita. Ya. Allah mengatakan bahwa kalian bukan kalian yang memenuhi rezeki kalian. Ya. Semuanya sudah ada. Makanya dalam dunia pengetahuan tidak disebut sebagai pencipta, tetapi disebut sebagai penemu. Jadi dalam dunia sains tidak disebut sebagai kreator, tetapi disebut sebagai inventor. Jadi kalau kreator itu adalah pencipta, bukan mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau inventor itu adalah menemukan. Nah, jadi dalam dunia sains, para ilmuwan, para ahli disebut dengan penemu. Mereka menemukan. Jadi mereka menemukan listrik, ya. Mereka menemukan misalnya gravitasi bumi, nah itu menemukan. Jadi James Watt menemukan misalnya listrik, bukan menciptakan, menemukan kalau listrik itu ada dan bisa digunakan. Gravitasi bumi ditemukan oleh Isaac Newton misalnya. Jadi Newton lah yang mengatakan bahwa benda-benda jatuh itu karena gravitasi bumi. Tapi sebelum Newton, gravitasi bumi sudah ada. Jadi menemukan. Semuanya seperti itu. Ya. Wright bersaudara lah yang menemukan bahwa kita bisa terbang dengan alat yang namanya pesawat atau kapal terbang. Nah, jadi semuanya itu disebut dengan penemu saja, bukan pencipta. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa man lastum lahu birazqin. Sekarang ayat baru. Wa in min syai'in illa indana khazainuha. Jadi kata-kata Allah, wa in, dan tiadalah, ini ada tiadalah, kita artikan tidak, innya di sini karena ada pasangannya illa di sini ya. Jadi karena ada pasangan illa di sini ya, maka innya kita artikan tiadalah ya.
dan tiada satu pun, min syai'in itu tidak ada sesuatu apapun. Jadi min syai'in apapun juga. Jadi sekecil apapun. Jadi tak ada satu pun, jadi kita artikan tak ada dari apapun illa kecuali indana di sisi kami khazainuhu, perbendaharaannya. Jadi artinya apapun yang bisa ditemukan oleh manusia, apapun yang bahkan juga belum ditemukan oleh manusia, semuanya ada di sisi Allah perbendaharaannya. Jadi dengan demikian rizki itu dari Allah semuanya hakikatnya. Jadi tidak ada satu pun kecuali ada di sisi kami khazainuhu. Kalau sekarang kita sebut khazain itu secara bahasa, khazain ini sudah menjadi bahasa kita, bahasa Asia Tenggara, bahasa Melayu, yaitu khazanah. Khazanah itu kan adalah perbendaharaan. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa sekarang, kita sebut dengan file. Tidak ada satupun kecuali bahwa filenya ada di sisi kami. Jadi rekamannya itu, filenya itu ada di sisi Allah. Jadi ibaratnya Allah itu adalah semacam tempat penyimpanan seluruh data. Jadi semua yang ada ini adalah ada datanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Apapun, sekecil apapun yang tak terbayangkan oleh kita. Contohnya misalnya tak terbayangkan oleh kita seekor misalnya seekor marmut yang ada di tengah hutan misalnya, lalu kemudian jumlah bulunya berapa kita tidak tahu, tapi Allah semuanya tahu. Kenapa? Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Ya semuanya ada di sisi kami. Ya, tidak ada yang tidak ada. Jadi dengan demikian semua yang ada ini adalah merupakan pancaran daripada Allah karena semuanya dari Allah. Kalau kita katakan tidak ada satupun di sisi sesuatu, tidak ada pun kecuali ada perbendarannya di sisi kami. Tentu kita bertanya, perbendaran dulu baru ada di sisi Allah. Tentu keliru kalau kita mengatakan begitu. Berarti Allah itu berpengetahuan seperti kita. Barangnya ada, bendanya ada, baru Allah mengetahuinya. Nah, sedangkan yang benar adalah ada di sisi ilmunya Allah, baru kemudian tercipta. Jadi sebelum tercipta khazain ini, sudah ada di sisi Allah. Dengan demikian, apa yang kita dengan khazanah ini adalah merupakan jelmaan, tajalli, manifestasi daripada Allah. Wa ma nunazzilu, dan tiadalah kami menurunkan, ya. Wa ma nunazzilu, dan tiadalah kami menurunkan, huknya kembali kepada sesuatu tadi ini, illa kecuali, ya. Jadi tiadalah kami menciptakan sesuatu ini, syai'in di sini, ya. Kami tidak menurunkannya, kami tidak menciptakannya, ya. Illa kecuali biqadarin maklum, sesuai dengan kadar yang telah ditentukan. Kata-kata kadarin maklum di sini Bapak Ibu perhatikan illa, jadi kita kasih ini illa, ya. Maknya di sini juga tidak. Jadi in, ma sama kalau berpasangan dengan illa artinya tidak. Jadi tiadalah kami menurunkan sesuatu itu illa kecuali biqadarin maklum, dengan kadar yang maklum, tertentu. Ini kata-kata qadarin, ini qadarin, baru maklum diartikan tertentu, ya. Perhatikan ya sekalian, biqadarin maklum, dengan kadar tertentu, terjemahannya di sini, tertentu ini. Ya. Kita ingin kembali kepada bahasa aslinya. Di sini menggunakan kata biqadarin maklum. Ya. Maklum itu artinya dari kata apa? Asalnya dari kata ilmu, alima ya'lamu. Jadi dari kata ilmu. Artinya apa? Segala sesuatu kadarnya bisa menjadi ilmu pengetahuan. Ya. Ingat pembahasan kita sebelumnya, mauzun. Biqadarin mauzun. Mauzun itu bisa diukur. Nah, kalau sebelumnya itu menggunakan kata bisa diukur, sekarang menggunakan kata maklum, bisa diketahui. Bisa diukur berarti menggunakan pendekatan matematis. Maklum itu adalah pendekatan saintis, yaitu dalam pengertian bisa diketahui. Knowledge-nya, pengetahuannya, ilmunya bisa kita ketahui. Nah, jadi dengan demikian ilmu itu berasal dari segala sesuatu. Kenapa bisa menjadi ilmu? Karena segala sesuatu itu ada kadarnya. Karena ada kadarnya, maka bisa diukur, mauzun, ya. Jadi pembahasan sebelumnya mauzun, ya. Kita lihat di sini pembahasan sebelumnya, ya. Surat yang ke-15. Sebelumnya kita baca ayat 16 ya sampai 17. Ya. Ini ada kata-kata mauzun di sini nih, ayat 19 ya.
Wal arda madadnaha, dan bumi kami membentangkannya. Wal kaina, dan kami meletakkan bumi itu. Pihak pada bumi itu rawasiya, gunung-gunung. Wa ambatna, lalu kami tumbuhkan pihak padanya, kami tumbuhkan pihak pada bumi itu, pada gunung-gunung itu, min kulli syai'in. Min kulli syai'in, segala sesuatu. Ingat kata-katanya, min kulli syai'in, segala sesuatu, mauzun, terukur. Nah, kalau di sini biqadarin, segala sesuatu ini kan sama saja ini ya. Min kulli syai'in berarti di sini juga ya. Min syai'in, min kulli syai'in, karena ada kadarnya maklum, kalau tadi adalah mauzun, bisa diukur. Nah, jadi jemaah sekalian, inilah menunjukkan bahwa Al-Quran itu sebetulnya adalah pengetahuan. Jadi Al-Quran itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi kita lihat betapa tingginya, betapa mulianya pengetahuan dalam pandangan Al-Quran. Ya. Dengan demikian harusnya komunitas-komunitas Islam itu harus berpengetahuan. Dan kita lihat kemarin kemenangan Iran melawan Israel yang didukung Amerika dan negara-negara besar lainnya, sederhana penyebabnya, karena pengetahuan. Bahwa perlu yang namanya wiridan-wiridan, doa-doa, amalan-amalan, iya tidak bisa dipisahkan. Tetapi itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak disertai dengan teknologi, sains. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kata maklum di sini. Ya. Maklum adalah mauzun. Ya. Kalau cuma berdoa kan tidak bisa diukur. Ya, kalau berdoa saya tidak bisa diketahui. Jadi illa biqadarin maklum, sesuai dengan ilmu. Jadi ini adalah maklum ya. Nah, jadi ini pentingnya. Jadi Bapak sekalian, ayat 21 sampai ayat 25 ini perhatikan baik-baik. Karena ini adalah benar-benar indahnya Al-Quran. Kalau kita mengikuti Al-Quran dengan saksama, umat Islam tidak menjadi bangsa paria seperti sekarang. Oleh struktur dunia ditempatkan di tempat yang paling di bawah ya. Ditempatkan yang paling di bawah. Nah, sekarang jemaah sekalian berbahagia, harusnya umat Islam menunjukkan bahwa dia paling di atas. Jadi kalau Bapak Ibu membuat piramida, segitiga itu piramida, maka mereka menempatkan itu Islam itu di bawah. Yang paling di atas itu, di puncak itu adalah Zionisme, Yahudi. Ya, di atas itu. Di bawahnya baru kemudian orang berkulit putih Anglo-Saxon. Di bawahnya lagi baru orang kulit putih yang lain, baru di bawahnya lagi, begitu seterusnya. Nanti paling di bawah itu adalah komunitas Islam, seperti itu. Nah, jadi wa in min syai'in illa indana khazainuh. Begitu dengan agama. Ya, di atas itu Yahudi, di bawahnya baru Nasrani, Katolik, baru Protestan. Lihatlah, langsung Donald Trump berbicara protes kepada Netanyahu ketika menyerang satu gereja kemarin di Gaza. Padahal sudah ratusan masjid yang dibombardir di Gaza, mereka tidak pernah protes. Ya, coba kita lihat. Ya. Langsung protes. Kenapa? Karena ada gereja yang dihancurkan kemarin. Kenapa ya? Kalau umat Islam, kalau bahasa hari-harinya tidak dianggap, tidak dinilai. Setiap hari mereka dibunuh. Dalam berita terakhir kita lihat bahwa setiap hari ada anak-anak yang kehilangan 1-2 kakinya di Gaza kalau tidak meninggal dunia. Ya, tetapi kenapa dibiarkan begitu? Di pandangan mereka, di hati mereka, di pikiran mereka tidak dianggap. Ya. Karena mereka tidak menganggap kita, kitalah yang harus menganggap diri kita. Kita umat Islam harus memberikan nilai kepada diri kita. Bagaimana caranya? Menunjukkan kerakusan kita kepada pengetahuan. Kalau umat Islam tidak menunjukkan kerakusannya kepada kerja keras dan pengetahuan, dia akan tetap menjadi bangsa paria. Hanya menjadi bangsa peminta-minta. Setiap komunitas seakan-akan hanya kerjanya meminta, dan terus meminta. Mental yang ditunjukkan adalah mental mencari sumbangan. Mental meminta-minta. Itu yang kita tunjukkan sekarang ini. Harusnya bagaimana caranya? Menjadi produsen. Menjadi pembuat sesuatu. Bukan meminta sesuatu. Kalau Iran berharap meminta, siapa mau kasih dia rudal hipersonik seperti itu? Ya, kalau tidak membuatnya sendiri. Dan tidak bisa membuatnya sendiri kalau tidak mencetak ilmuannya sendiri, ahlinya sendiri, sarjananya sendiri. Ya. Jadi sebab itulah perhatikan ayat ini. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu. Jadi artinya apa? Berpengetahuan itu adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang kita ketahui itu adalah
khazanah yang ada di sisi Allah. Jadi berpengetahuan itu artinya mendekat kepada Allah. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazzilu illa, kecuali ada kadarnya, biqadarin. Kadarnya juga ukuran maklum yang bisa diketahui. Jadi semuanya bisa diketahui. Bisa pendekatannya matematika, pendekatannya fisika, pendekatannya biologi, kimia, dan sebagainya. Ya. Kita lihat penjelasannya di sini. Surat 63 ayat 7. Surat 63 ini surat Al-Munafiqun. Allah firman, humul ladina yaquluna la tunfiqu ala ma inda Rasulillah. Mereka adalah orang-orang yang yaquluna, berkata. Jadi ketika orang-orang di Jazirah Arab, terutama di Mekah dan Madinah, melihat bagaimana kerja keras Nabi, bagaimana Nabi mengangkat harkat dan martabat mereka, bagaimana Nabi mengeluarkan mereka dari kebodohan menuju kepada kecerdasan, bagaimana mereka dikeluarkan dari alam gelap menuju kepada alam terang, dari peradaban jahiliyah menuju kepada peradaban madaniyah. Maka banyak di antara mereka yang kemudian merasa bersyukur dengan menyumbang, memberikan hartanya kepada komunitas baru ini. Nah, maka kemudian muncullah orang-orang alladzina yaquluna, berkata, la tunfiqu ala ma inda Rasulillah. Kamu jangan membelanjakan harta kamu untuk orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah. Ya, sampai apa? Hatta yanfadu, agar mereka bercerai-berai. Apa yang salah dalam pandangan mereka ini? Ini diabadikan dalam Al-Quran. Yang kita salahkan bukan Al-Quran, tapi pandangan mereka. Apa yang salah pada pandangan mereka yang diabadikan dalam Al-Quran? Yaitu mereka berprinsip bahwa yang menyatukan umat Islam adalah harta benda. Bahwa memang ada umat Islam bersatu kalau ada harta benda, iya. Tapi hakikat keberislaman, apalagi orang-orang di sekitar Rasulullah, yang disebut dengan agama Muhammadi, bukan bersatu karena adanya uang. Bukan bersatu karena adanya harta benda. Bukan bersatu karena adanya remah-remah makanan. Tapi mereka bersatu karena sama-sama memiliki jiwa pengorbanan. Semua memiliki jiwa pengorbanan. Ingat, ulangi lagi, memiliki jiwa pengorbanan, bukan jiwa permintaan. Jiwa pengorbanan, mengorbankan apa yang dimilikinya. Yang berilmu mengorbankan ilmunya, yang punya waktu mengorbankan waktunya, dan sebagainya. Yang punya harta mengorbankan hartanya. Pokoknya jiwa pengorbanan. Nah, maka kemudian mereka bersatu. Mereka menganggap yang menyatukan umat Muhammad itu adalah harta benda. Maka mereka mengatakan, humul ladzina yaquluna, mereka berkata, la tunfiqu, jangan kalian berinfak. Jangan kalian belanjakan ala ma inda Rasulillah, membantu orang-orang sekitar Rasulullah. Ataukah membayar pajak kalau sekarangnya, bayar infak, membayar zakat, sedekah kepada Rasulullah. Kenapa? Karena nanti mereka semakin kuat. Kalau kalian tidak membelanjakan harta, yanfadu, mereka akan bercerai-berai. Dan memang bisa terjadi seperti ini. Kasus orang-orang di Kufah yang mengkhianati Sayyidina Husain adalah karena harta benda. Begitu diancam untuk tidak mendapatkan belanja, mereka bercerai-berai. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menunjukkan apakah sebuah komunitas itu solid atau tidak solid, lihat. Ya. Ketika tidak ada kepentingan dan dia tetap bersatu, nah itu baru beneran. Tapi kalau ada kepentingan baru bersatu, itu tidak benar. Jadi hatta tunfiqu hatta yanfadu walillahi khazainus samawati wal ardh. Ulangi lagi di sini. Dan kepunyaan Allah lah khazain, perbendaraan apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi khazainus samawati wal ardh, perbendaraan yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah semuanya. Jadi kalau mereka mengatakan la tunfiqu, ya biarkan aja. Toh yang memberikan nafkah kepada kita bukan mereka, bukan manusia, tapi Allah. Ini harus kita yakini bahwa tidak ada manusia manapun yang bisa memberikan penghidupan kepada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi walillahi khazainus samawati wal ardh. Dan karenanya dalam kaitannya dengan harta benda atau apapun, jangan menghadapkan wajah kepada orang atau siapapun juga, tapi hadapkanlah wajah hatinya kepada Allah, karena kepunyaan Allah lah khazainus samawati wal ardh, perbendaraan langit dan bumi.
Walakinna, akan tetapi al-munafiqin, siapa orang munafik di sini? Orang yang secara lahiriah mengaku beriman, tetapi hatinya hanya bergantung kepada benda-benda. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Akan tetapi orang munafik itu tidak faham. Untuk siapa ayat ini? Untuk kita masing-masing, untuk saya, untuk aku. Jangan sampai tanpa kita rasakan, kita ternyata munafik juga. Kita berbicara agama, tetapi hati kita mengharap sesuatu daripada makhluk. Ya. Walakinnal munafiqina la yafqahun. Tapi orang munafik itu tidak pernah paham. Surat Musyawarah, surat Asyura ini, ya, ayatnya 27. Allah berfirman, walau basatallah. Surat Musyawarah itu surat 42. Walau basatallahu rizqa li ibadihi. Nah, ayat ini coba Bapak sekalian perhatikan baik-baik. Coba kita cermati ayat ini, kita renungkan ayat ini, kita hayati ayat-ayat seperti ini. Kan sering kita berkata, kok Tuhan tidak kasih saya kekayaan? Kok saya tidak dikasih sesuatu sama dengan orang lain? Orang lain tidak beriman, tidak Islam, tidak pernah baca Quran, tapi kok bisa kaya raya misalnya begitu, bisa jadi penguasa. Nah, jawabannya ada di ayat ini, Bapak Ibu jemaah sekalian. Artinya ayat ini menyuruh kita introspeksi diri ataukah muhasabah, melihat ke dalam diri kita masing-masing. Karena Allah di sini berfirman, walau basatallahu rizqa li'ibadihi. Seandainya Allah melapangkan, meluaskan rizkinya kepada hamba-hambanya, artinya diberikan seluas-luasnya, apa yang terjadi? Labagaw fil ardi. Niscaya mereka berbuat aniaya. Bagaw itu bagaw melampaui batas, melenceng hidupnya di muka bumi. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kita belum dapat rezeki yang banyak, ya kita harus periksa diri kita. Karena berdasarkan ayat ini, itu karena kita tidak mempersiapkan diri. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dan mendapatkan rezeki itu, pasti kita melampaui batas. Karena apa? Kita mendapatkan sesuatu yang bukan hasil kerja kita. Coba Bapak sekalian kasih uang banyak kepada orang yang malas misalnya, yang tidak beraktivitas, itu pasti disalahgunakan. Kenapa? Dia tidak mengerti apa arti memperoleh harta dengan kerja keras. Coba kalau kita mau bikin mau bikin penelitian, kasih uang banyak kepada orang yang malas bekerja, pasti akan merusak dirinya, digunakan untuk berjudi online dan sebagainya. Dan ini sudah terbaca oleh PPATK Indonesia. PPATK itu semacam pencatat transaksi keuangan di Indonesia di bank-bank. Bahwa ternyata banyak sekali penerima bantuan dari negara, dari kerajaan. Yang penerima bantuan itu orang miskin, orang yang kurang mampu, ya, mendapatkan bantuan sosial. Ya, ternyata banyak orang yang dapatkan bantuan sosial itu, ternyata bantuannya digunakan untuk berjudi online. Ayo, baca beritanya. Ya. Kenapa? Karena dia merasa ya tidak perlu kerja, tiba-tiba dapat sesuatu. Maka dikatakan di sini, walau basatallahu rizqa. Seandainya Allah melapangkan rizkinya li ibadi kepada hamba-hambanya yang tidak memasang kemampuan dirinya untuk mendapatkan itu, la bagau, lamnya taukid, pasti mereka melampaui batas. Di mana? Fil ardi, di muka bumi. Ya. Walakin akan tetapi, makanya kan banyak raja-raja yang zalim. Kenapa? Karena banyak kan raja-raja yang boleh dikata ya hanya kebetulan dia dapat. Raja kan anaknya pasti raja juga, anaknya tidak perlu kerja keras, tiba-tiba jadi raja, dapat banyak pendapatan. Akhirnya aniaya, zalim kepada rakyatnya. Tentu tidak semua, tapi ada dalam Al-Quran dibicarakan seperti itu. Seperti Namrud, seperti Qarun, seperti Fir'aun. Ya. Jadi la bagau fil ardi, niscaya mereka membuat perbuatan melampaui batas di muka bumi. Nah, makanya walakin akan tetapi yunazzilu biqadarin ma yasha. Allah menurunkan berdasarkan kadar yang dia kehendaki. Jadi kadarnya sesuai dengan usahanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi Allah berikan sesuai dengan kemampuannya. Iya, jadi kita harus, contohnya gini,
Kalau orang itu benar-benar pekerja keras, itu biasanya pasti tidak memboros hidupnya. Kenapa? Dia tahu arti sen demi sen uang. Bahwa ternyata itu berat mendapatkannya. Tidak gampang mendapatkannya. Kerja kerasnya luar biasa. Ya. Rata-rata orang yang kaya, kaya beneran ya, dalam pengertian hasilnya karena kerja keras, bekerja dan kaya, itu pasti manajemen keuangannya bagus. Ya, money manajemennya bagus. Ya. Tidak seperti orang yang mendapatkan hartanya dengan gampang. Makanya biasanya dalam suatu bisnis atau dalam suatu harta benda, kalau generasi pertama itu pasti bagus karena dia kerja keras. Tapi ketika harta ini jatuh kepada anak keturunannya, generasi kedua, ya mereka mendapatkannya tidak karena kerja keras, biasanya hancur, runtuh. Kenapa? Mereka tidak bisa memanage uangnya, akhirnya kemudian menghambur-hamburkannya tanpa nilai return, tanpa nilai penghasilan. Nah, jadi ayat mengatakan begitu. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Jadi kadar ini harus ditingkatkan dulu. Kadar jiwa kita dulu. Jadi kita harus ada kemampuan mental. Apa kemampuan mental untuk mendapatkan tadi rezeki? Ya kita harus kerja keras. Mulai dari belajar keras, kerja keras. Kalau tidak bisa menjadi pelajar keras, tidak bisa jadi pekerja keras, ya tidak bisa dapat sesuatu. Kalau tadi dapat, pasti dihambur-hamburkan. Pasti akan digunakan, disalahgunakan. Itu sudah menjadi hukum alamnya manusia. Kalau bukan karena kerja kerasnya, pasti hambur-hamburkan. Ya, makanya juga banyak negara-negara yang tadinya itu makmur, tiba-tiba nanti beberapa generasi berikutnya hancur. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa bekerja keras seperti orang tuanya dulu. Jadi walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Innahu sungguhnya bi'ibadihi kepada hamba-hambanya khabirum basir. Dia mengetahui kadar kemampuannya dan dia melihat bahwa ini nanti hambaku akan merusak ini kalau dikasih. Seperti itu. Inilah salah satu hikmah yang bisa kita dapatkan kalau kita membaca surat Al-Kahfi kaitannya dengan Nabi Musa dan Nabi Khidir itu. Ya. Ayat 22. Wa arsalna riyaha lawaqiha. Dan kami mengutus, ya, angin itu diutus juga. Jadi angin ini di sini rasul, utusan. Jadi angin itu adalah utusan. Wa arsalna riyaha. Dan kami mengutus, arsal dari kata rasul juga. Makanya rasul juga menggunakan kata arsalah. Wa arsala rasulahu bil huda. Ini sama. Ya. Dalam Al-Quran dikatakan warsalna, dan kami turunkan, kami utus, ya, yaitu rasul kami. Ya. Di sini warsalna ar-riyaha, angin, angin. Untuk apa di antara tugasnya angin? Ya, tentu angin banyak tugasnya, Bapak Ibu, banyak manfaatnya maksudnya. Bisa menggerakkan perahu di lautan, bisa menggeser awan sehingga terjadi hujan, ya, dan seterusnya, banyaklah manfaatnya angin. Di antaranya lagi di sini disebutkan lawaqiha, yaitu untuk mengawinkan. Jadi ternyata angin bisa mengawinkan. Dan ternyata benar kata para ahli pertanian, bahwa banyak tumbuh-tumbuhan pokok-pokok itu ternyata perkawinannya tidak melalui serangga, tetapi melalui tiupan angin. Kan ada pokok-pokok atau bunga-bunga, kembang-kembang, kawin antara sari dan putik, itu bukan dengan serangga. Bisa juga dengan serangga. Jadi serangga yang kemudian mengisap putik, lalu kemudian mengisap sari, ada anunya di situ ikut, ada komponen-komponennya sehingga terjadilah perkawinan, sehingga lahirlah buah. Nah, ada seperti itu, ada juga melalui manusia juga dikawinkan oleh manusia. Seperti yang yang berkebun buah naga. Yang berkebun buah naga itu tahu kalau itu dikawinkan oleh manusia. Nah, tapi ada juga oleh angin berdasarkan ayat ini. Warsalna riyaha, dan kami mengutus angin lawaqiha untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Fa'anzalna minas sama'i ma'a,
maka kami menurunkan dari langit itu air. Ya. Jadi supaya ini terjadi, kan ini bisa terjadi kalau sudah ada tumbuhan, ada pokok. Kalau tidak ada tumbuhan, tidak mungkin terjadi perkawinan di dalam tumbuhan itu. Maka tumbuhan atau pokok-pokok itu harus ada dulu. Bagaimana caranya pokok itu ada? Ya harus ada air. Maka fa'anzalna minas sama'i ma'a. Kami turunkan dari langit itu air. Ya, jadi kami turunkan dari langit air dulu. Ya. Jadi kami turunkan dari langit ini air. Fa'anzalna minas sama'i ma'a. Baru kemudian fa'asqainakumuhu. Air itu kami beri minum kepada kalian. Ya, jadi diberi minum kepada manusia. Kata-kata askaina di sini bukan hanya minum kepada manusia, tapi mengairi sungai, mengairi tanaman-tanaman juga. Memberi minum kepada kalian di sini maksudnya kalian dan tumbuh-tumbuhan kalian, hewan-hewan kalian. Air ini kemudian mengairi tanah, tanah kemudian basah, tumbuh-tumbuhan itu kemudian berbunga, supaya bunganya bisa berubah menjadi buah, maka harus ada perkawinan. Maka perkawinan itu diantaranya dilakukan oleh angin, ar-riyah. Cobalah lihat ini jemaah sekalian. Kan ini pengetahuan. Jadi artinya kalau kita bertanam padi atau bercocok tanam, berkebun, tidak cukup dengan berdoa saja. Kita beli tanah luas, baru berdoa, ya Allah, tumbuhkanlah mangga, durian, macam-macam buah-buahan di tanah saya. Tidak mungkin, Bapak Ibu sekalian. Harus ada usaha. Ingat, usaha pertama adalah kalau tidak ada hujan di situ harus ada pengairan. Harus ada irigasi ke sana. Untuk mengairi tadi, kan kata-kata ini, mengairi tadi tanah tersebut. Setelah itu Bapak Ibu tanam di sana yang mau dipanen. Mau tanam padi, tanam padi. Kalau mau memanen padi, tanam padi. Mau menuai mangga, tanam mangga. Mau memetik buah lengkeng, tanam lengkeng. Mau memetik buah leci, tanam buah leci. Dan seterusnya. Ya. Seperti itu. Jadi harus ada usaha tadi sesuai dengan kadar-kadarnya. Kan di atas tadi dibicarakan tentang kadar ini pentingnya. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa umat Islam itu harus mengikuti hukum alam. Jadi orang yang tidak bekerja keras tidak mengikuti hukum alam. Tidak mengikuti hukum alam berarti tidak menghormati Allah. Karena hukum alam adalah hukum Allah. Namanya sunnatullah. Ya. Paskainakumuhum. Ya, kenapa kita selalu pertegas ini jemaah sekalian? Karena banyak sekarang orang bangga dengan Iran, tapi lupa kalau Iran itu pekerja keras. Ya, kita hanya menjadi membanggakan, tapi kita sendiri tidak berada pada posisi itu. Ya. Jadi ingat, Iran itu pekerja keras, Iran itu pembelajar keras. Ya. Pembelajar keras. Ingat, di Iran itu 63% mahasiswa doktoral, mahasiswa PhD itu adalah perempuan. Jadi pekerja keras mereka. Ya. Jadi fasqainakum, kami berikan minum kepada kalian dengan air ini tadi. Wa ma antum lahu bikhazinin. Jadi bukan kalian yang memberikan perbendaharaan ini, hazain ini. Ini khazanah lagi muncul nih. Wa ma antum lahu bikhazinin. Ya. Bukan kita yang menyimpan perbendaraannya, bukan kita yang menyebabkan kehidupan itu berjalan. Kita hanya kerja keras, mengetahui tadi, maklum tadi ilmunya. Karena ilmunya itu bisa diukur, mauzun, bisa dikadar, biqadarin maklum, dengan kadar yang telah bisa diketahui. Ya. Jadi kita mengetahui semuanya, baru kemudian kita bisa bekerja. Ya. Surat Ar-Rum, surat 30 ayat 47. Sini Allah firman, walaqad arsalna min qablika rusulan. Perhatikan mas kalian, sama tadi tulisannya kan arsalna juga di sini. Di sini arsalnanya bukan angin tetapi rasul ini, rasul nih. Jadi kalau di sini tadi sama persis warsalna riyaha, sama nih persis. Kami mengutus angin. Kalau di sini adalah walaqad arsalna min qablika rusula. Dan sungguh kami mengutus sebelum kamu Muhammad rusula, rasul-rasul. Jadi artinya Nabi Muhammad kita ini bukanlah nabi pertama, bukan rasul pertama. Kepada siapa? Ila qaumihim, kepada kaumnya masing-masing. Faja'uhum, maka para rasul itu datang kepada kaumnya
bil bayinati, dengan keterangan-keterangan yang jelas. Jadi nabi-nabi datang memberikan keterangan yang jelas tentang kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Faja'uhum, jadi ingat, nabi datang bukan mengajari mereka cukup baca berzikir saja kamu akan masuk surga, tidak begitu. Bil bayinati itu dengan keterangan-keterangan, dengan deskripsi-deskripsi. Bil bayinati. Nah, setelah datang rasul ini rasul, fantakamna minal ladzina ajramu, barulah hukuman datang kepada mereka yang melakukan kejahatan. Jadi harus terpenuhi dulu, harus datang kepada mereka. Ini yang disebut di tempat lain dengan qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Ini al-batilnya di sini nih. Jadi harus datang dulu al-haq, baru kemudian wa zahaqal batil. Zaka di sini kita artikan di sini nih, al-batil. Jadi qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Setelah rasul-rasul itu datang dengan membawa keterangan, arti membawa keterangan, menerangkan, menjelaskan, mengajar, fantakamna, lalu kami kemudian datangkan hukuman kepada orang yang berdosa. Nah, jadi cuma sebagai kita lihat sekarang ini, di dalam dunia sekarang ini kan ada kelompok arogan. Kelompok arogan itu adalah kelompok yang telah menjajah dunia selama 400-500 tahun terakhir ini. Ya. Indonesia saja, kalau diurut-urut, totalnya 350 tahun. Walaupun tidak semuanya ya. Tapi sejak zamannya Portugis dulu, kalau dihitung itu sampai sekarang, masuk di berbagai tempat. Yaitu mereka datang mengacak-acak dunia lain. Ya, karena mereka merasa mampu. Nah, pada saat itu kenapa mereka terus berkelanjutan? Karena tidak ada rival, tidak ada kebenaran yang datang. Kalau tuh ada negara lain datang, sama juga. Negara itu negara arogan juga. Negara itu adalah negara pencari harta benda juga. Negara itu adalah pencari keuntungan duniawi juga. Sehingga kalau mereka berperang, ya karena kepentingan remah-remah dunia yang mereka perselisihkan. Nah, baru sekarang tiba-tiba muncul satu negara yang di tengah-tengah arogansi mereka semuanya ini, di tengah-tengah mereka seakan-akan bisa meletakkan dunia di bawah kaki mereka, tiba-tiba muncul satu negara yang relatif kecil, dipimpin oleh ulama, lalu kemudian mereka tidak bisa mengalahkannya. Dan itu adalah Iran. Ya. Ingat, bukan Iran yang kita tekankan di sini, tetapi kualitas sumber daya manusianya. Artinya apa? Kita di Indonesia, kita di Singapura, kita umat Islam di Malaysia, kita umat Islam dimanapun bisa seperti Iran, asalkan memiliki kultur dan kualitas yang sama, kualifikasi yang sama. Ya. Bukan cuma mereka saja, tapi kita juga. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Ini dia, kerja keras, ya, mengikuti arahan. Baru setelah itu kemudian datanglah hukuman, siksaan kepada para pendosa itu. Fantakamna minal ladzina ajramu. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan adalah kewajiban kami, kata Tuhan, ini haqqan alaina nasrul mu'minin, membantu orang mukmin. Jadi kalau ada yang tidak dibantu, pertanyaannya di sini, jangan-jangan bukan di sini nih. Ya. Jangan-jangan bukan di sini. Karena ayatnya jelas. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dua saja kemungkinan, apakah Al-Quran ini salah atau mereka yang tidak Islam, yang sekarang direndahkan, dihinakan dan sebagainya. Karena ayatnya jelas sekali, Pak Ustaz. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kalau orang mukmin itu bermartabat, ya. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Apa artinya bermartabat? Mempunyai marwah. Ya. Masa saudara-saudaranya dibantai di Gaza mereka pada diam? Ya. Sementara hadis Nabi mengatakan, man lam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli lagi kepada urusan orang mukmin yang menimpanya, maka bukan bagian dari mereka. Ya. Mereka selama ini mengeluhkan Suriah yang telah berhasil mengusir kepentingan Iran di sana. Suriah dianggap sebagai suatu kelompok radikal yang bisa membebaskan Islam. Apa yang terjadi? Berkali-kali digempur oleh Israel. Apa perlawanannya? Tidak ada. Tidak ada. Kita kemarin bayangkan Kementerian Pertahanannya dibombardir oleh Israel. Apa mereka melawan? Tidak. Kenapa? Ya, orang semua tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Mereka adalah pion-pion daripada Amerika sendiri untuk menghancurkan Suriah. Karena Suriah selama ini menjadi basis masuknya bantuan Iran ke
Lebanon Selatan, masuk ke melawan Israel di perbatasan utara Israel. Ya. Jadi semua orang tahu sekarang. Ya. Coba kalau Iran digempur begitu, udah habis Israel. Ya. Suriah digempur begitu ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal kalau terhadap sesamanya Muslim, wah ganasnya luar biasa. Yang namanya Suriah sekarang yang dipimpin oleh Jolani, itu kalau terhadap Muslim, apalagi kalau difitnah orang jadi Syiah, wah udah habislah. Ya. Tetapi Israel menggempur dia sudah beberapa hari ini, tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan wajah negaranya digempur, yaitu Kementerian Pertahanannya digempur. Bahkan bom kemarin jatuh di samping istananya Jolani, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Apa kata Allah? Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Orang mukmin yang kami bantu karena orang mukmin itulah yang bekerja untuk kami. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ya. Wa an law istaqamu, ini surat jin. Surat tentang jin ya. Surat 72 ayat 16. Wa an law istaqamu ala tariqah lasqainahum ma'an ghadaqa. Dan seandainya, ini dimulai dengan an. Ini kita artikan sesungguhnya, bahwa benar-benar seandainya, kita artikan saja, benar-benar seandainya, sekiranya istaqamu ala tariqah, mereka istiqamah di jalan yang benar ini, tariqah. Tariqah ini jalan kenabian, jalan rasul. Kalau mereka istiqamah benar ala tariqah pada jalan itu, lasqainahum, kami akan berikan minum kepada mereka, air kepada mereka, ma'an, ghadaba, yang melimpah. Artinya akan berikan kemenangan yang melimpah kepada mereka. Wa in law istaqamu ala tariqah lasqainahum ma'an ghadaqa. Niscaya kami pasti akan berikan kepada mereka minuman air yang cukup. Ya. Ini Allah mengatakan, dan tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Apalagi kalau kita menuduh Allah berbohong, tidak mungkin. Ya. Ini Allah bilang ini. Dia berikan dalam surat jin. Wa an law istaqamu ala tariqah lasqain, lamnya taukid lagi, lasqainahum, kami pasti akan mencukupi minuman mereka dengan air yang melimpah. Kata minum di sini jangan bayangkan kita minum saja, tapi juga tumbuh-tumbuhan kita, hewan-hewan kita, semuanya bisa airnya sejahtera mereka. Lasqainahum ma'an ghadaqa. Jadi saya kita katakan, kalau kita kurang sejahtera secara ekonomi, secara kehidupan, nah itu karena kita tidak berada pada jalan yang benar. Kalau kita berada pada jalan yang benar, pasti sejahtera. Ini Al-Quran bilang begitu. Makanya membaca Al-Quran selalu kita sampaikan, bukan melihat orang, melihat diri kita, apakah kita sudah seperti ini atau tidak. Karena kita tidak bisa merubah orang lain. Satu-satu yang bisa kita rubah, yang kita kuasai, yaitu diri kita sendiri. Ya. Maka Al-Quran mengatakan, kita sudah lewati surat Ar-Ra'du, yang mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu komunitas kalau bukan diri-diri orang-orang yang ada dalam komunitas itu mengubah diri mereka sendiri. Warsalna riyaha lawaqiyah, tadi sudah kita baca di sini. Sama tadi, fasqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazin. Kami akan turunkan air dari langit dengan angin ini, lalu kemudian kami berikan minum kepada kalian. Dan sehingga kemudian khazanah itu tersingkap. Karena bukan kalian memilikinya hakikatnya, tapi dari Allah. Lihatlah ini burung yang sangat lemah ini, Bapak Ibu sekalian. Ini burung tidak bisa mencari rezekinya sendiri. Kok bisa hidup ya? Karena mekanisme itu, tariqah itu berjalan. Yaitu di situ ada orang tuanya, ada bapak ibunya yang bertanggung jawab kepadanya. Bapak ibunya itulah yang terbang kemana-mana mencari makanan. Kembali nanti ke sini kasih kepada anaknya. Coba lihat anaknya, matanya saja belum terbuka. Ini lihat, matanya belum terbuka. Bulu-bulunya belum ada, tentu tidak bisa terbang. Jalan saja belum bisa tuh. Ibarat bayi ini belum bisa merangkak. Bisanya hanya menengadahkan mulutnya. Kalau kita kan tangannya, hanya bisa membuka mulutnya saja. Ya. Coba lihat jemaah sekalian, burung. Orang tuanya bertanggung jawab kepada anak-anak burung ini.
Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada burung-burung atau makhluk-makhluk Allah, jangan bunuh, kasihan. Mereka di sana mungkin punya anak-anak kecil seperti ini. Coba, kalau misalnya ada induk burung, kita bunuh, kita tangkap. Sementara ada bayinya seperti ini, bagaimana coba Bapak Ibu sekalian? Ya. Siapa yang beri makan ini burung-burung kecil ini? Kalau induknya, bapak ibunya kita tangkap atau kita bunuh, ya, maka di antara hukum-hukum atau tarikah yang harus kita penuhi tadi adalah menghormati seluruh makhluk-makhluk Allah. Jangan pernah membunuh, menangkap burung kalau memang tidak terpaksa. Ya. Jadi cuma sekedar bahagia. Sedapat mungkin biarkanlah burung-burung itu hidup di alamnya. Di negara-negara yang tidak burung-burung tidak merasa dapat ancaman dari manusia, dia akrab bisa berjalan di mana-mana. Nah, dengan demikian harusnya kita umat Islam belajar dari komunitas-komunitas negara-negara yang menghargai alam, supaya alam dengan kita itu menjadi satu kesatuan. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu warithun. Dan sesungguhnya kata Allah, kamilah. Nahnya di sini kamilah. Lanahnu benar-benar kami. Jadi di sini ada kata kami, di sini ada kami lagi nih. Ya. Ingat, kata kami itu menunjukkan ada faktor lain, yaitu orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jadi inna di sini ada kata kami. Ya. Yang belajar bahasa Arab pasti tahu inna dengan ada matnya berarti sesungguhnya kami. Kalau inna tidak ada matnya berarti sesungguhnya saja. Seperti kata inna Allah, itu nunnya di situ tidak pakai mat, tidak pakai bendera. Ya. Kalau dia pakai tiang bendera berarti menunjukkan sesungguhnya kami. Ya, baru di sini muncul lagi lanahnu, benar-benar kami. Ya, di sini muncul lagi kami lagi di sini, kami lagi di sini. Sini muncul lagi kami lagi di sini. Ya. Dan sesungguhnya benar-benar kami menghidupkan, kamilah menghidupkan dan kami yang mematikan. Dan wa nahnul warisun, dan kami yang mewarisi. Nah, pertanyaannya siapa yang mewarisi? Allah, kamu gitu. Karena Allah katakan wa nahnul warisun. Kami yang mewarisi, maksudnya kami memberikan warisan. Ya. Allah itu mewarisi semuanya, tapi Allah memberikan warisan itu kepada siapa yang dikehendakinya. Siapa yang menerima warisan ini? Nah, kita lihat. Ya. Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warisun. Jadi yang hidup dan yang mati adalah urusan kami. Makanya kita tidak boleh membunuh orang karena itu urusannya Allah. Kita juga tidak boleh bunuh diri karena itu urusan Allah. Kalau kita sudah saatnya mati, ada caranya Tuhan membuat kita mati. Ya, tergantung ikhtiar kita, tergantung amal kita. Bisa mati dalam kehinaan, bisa mati dalam kemuliaan, tergantung ikhtiar kita. Tapi itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Maka membunuh orang tidak boleh, membunuh diri juga tidak boleh. Kita lihat surat Yasin. Surat Yasin, surat 36 ayat 9. Allah firman, kul katakanlah Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Semua yang hidup ini tadinya tidak hidup. Benda mati tadinya. Pertanyaan, siapakah yang pertama menghidupkannya? Kalau sekarang kan mungkin kita mengatakan, sayalah yang memelihara ayam. Saya mengambil telurnya, saya menetaskannya. Maka sayalah yang menghidupkan ayam. Bisa kita berkata begitu? Oke lah, kalau kita menganggap kitalah yang membuat ayam itu menetas. Tapi kalau di awal, ketika tadinya tidak ada ayam, tidak ada telur, siapa yang paling awal marah, siapa yang paling pertama menghidupkannya? Kan tidak mungkin sesuatu yang mati bisa menghidupkan dirinya sendiri. Pasti ada pihak luar yang menghidupkannya. Kalau semua benda mati bisa menghidupkan dirinya sendiri, batu sudah pada hidup. Sudah pada terbang menjadi unggas. Ya. Kul katakanlah, yuhyiha alladhi ansha awwala marrah. Ya. Katakanlah Muhammad, yuhyiha. Ya. Dialah Allah yang menghidupkan, ahadnya tadi, sesuatu yang hidup tadi, alladhi yang ansha, yang dia kehendaki, awwala marrah, pertama kali. Jadi dia yang pertama kali. Jadi setiap kita berbicara tentang waktu, pasti ada awalnya. Setiap kita berbicara tentang jarak, pasti ada awalnya. Ya. Kalau jarak, biasa kita sebut dengan pangkal, ujung pangkalnya. Ada pangkalnya, ada ujungnya. Kalau waktu, ada awalnya, ada akhirnya. Ya. Dunia kita terikat oleh ruang dan waktu. Kalau ada ruang, berarti ada pangkalnya, ada ujungnya.
Kalau berbicara tentang waktu, ada awalnya, ada akhirnya, kamu gitu. Nah, benda-benda ini terikat oleh ruang waktu. Berarti benda-benda ini punya awalnya. Pertanyaan siapa yang mengawalinya? Jawabannya adalah qul yuhyiha alladzi ansha'a awwala marrah. Jadi dialah yang memulai penciptaan. Jadi kita sekarang ada, walaupun kelihatannya lahir dari orang tua kita, tapi orang tua kita juga lahir dari orang tuanya orang tua kita lahir dari orang tuanya, sampai ke atas, sampai awalnya Adam. Pertanyaan siapa yang menciptakan Adam pertama kali? Jawabannya yuhyiha alladzi ansha'a awwala marrah. Karena Allah menciptakan Adam pertama kali atau manusia pertama kali, hakikatnya Allah yang menciptakan kita. Kita adalah la haula wala quwata illa billah. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dialah Allah yang terhadap segala sesuatu khalqin alim, menciptakan dengan pengetahuan. Khalq itu mencipta. Bikulli khalqin, setiap ciptaan dia menciptakannya dengan apa? Dengan ilmunya, karena dia alim. Jadi kita sudah sampaikan tadi, semua ciptaan berasal dari ilmunya Allah. Ya. Surat Al-Qasas, surat 28 ayat 5. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'afu fil ardi. Ini ayat ini surat Al-Qasas ayat 5 harus kita camkan sekarang ini. Siapa yang akan mewarisi bumi ini? Ini kata-kata waris ini. Ya. Wa nuridu, dan kami ingin, kata Tuhan, an namunna, untuk memberikan penghormatan, kemuliaan, karunia kepada siapa? 'Alal ladzina istud'ifu, kepada orang-orang yang selama ini istud'ifu, tertindas di muka bumi. Tertindas selama 1000 tahun lebih. Tidak pernah dihormati, tidak pernah diangkat. Sedikit berbicara disesatkan, disingkirkan, dan sebagainya. Bahkan di banyak negara mereka tidak bisa memiliki masjidnya sendiri. Di banyak negara, Bapak Ibu sekalian, komunitas bisa bikin tempat ibadah. Bisa bikin sinagog. Bisa bikin gereja kalau dia Kristen. Dia bisa bikin kuil kalau dia orang Hindu atau Buddha misalnya. Ya. Tapi ada saudara kita dari kalangan orang pengikut Ahlul Bait atau Syiah itu tidak boleh memiliki masjidnya. Sampai sekarang masih ada. Di Indonesia ada nggak orang Syiah bisa punya masjid? Nggak bisa. Bukan tidak bisa oleh pemerintah, tapi dipersulit. Begitu muncul, pasti di demo di mana-mana. Apalagi seperti di Malaysia, tidak bisa. Ada seperti itu. Padahal orang-orang lain bisa punya kok. Di Indonesia ini ada tempat ibadahnya orang Yahudi di Indonesia. Iya. Tetapi orang Syiah tidak bisa punya. Dalam pengertian tidak bisa punya masjid khusus. Masjid. Ya, tidak bisa. Harus ikut pada yang ada saja. Nah, jadi dengan demikian Mas Kaiser Baik, sampai di mana-mana pun ada seperti ini. Wa nuridu an namun 'alal ladzina studaifu, masih tertindas fil ardi, di muka bumi. Wa naj'alahum, dan kami akan menginginkan mereka ini. Ini kata inginkan juga dari sini. Nuridu itu dari kata arada yuridu. Kemudian kami ingin menjadikan mereka a'immah, pemimpin-pemimpin. Imam-imam. Ternyata dari mereka ini muncul imam, pemimpin-pemimpin. Wa naj'aluhum, dan kami akan menjadikan mereka al-warisin, waris. Dengan demikian ayat ini menjelaskan kepada kita, melengkapi pembahasan kita di ayat sebelumnya tentang surat 21 ayat 105. Coba kita lihat 105 di sini. Surat 21 ayat 105. Ini sering kita angkat ya nih. Walaqad katabna, dan sungguh kami telah mencatat, menentukan, fi Zabur, di dalam kitab suci Zabur, mimba dzikr, setelah sebelumnya ditentukan di dalam Al-Quran, ketika Al-Quran masih tersimpan di Lauhul Mahfuz. Apa ketentuan Allah? Apa ketetapan Allah di sini? Ketetapannya ialah annal arda, bahwa bumi ini yarithuha, akan diwarisi. Ya. Annal arda, bumi ini yarithuha, diwarisi. Ini sama tadi, warisin. Jadi ayat ini harus sama dengan ayat ini, tidak boleh bertentangan. Siapa kewarisinya? Ibadiyas salihun, hamba-hamba yang saleh. Dari kalangan apa? Mustadafin, ustadafu. Ya. Bayangkan, tidak ada negara di dunia ini yang diblokade sampai berpuluh-puluh tahun dari hampir seluruh negara kecuali Iran. Ya. Yang seperti Saudi bisa berkembang biak, bisa berkembang dengan pesat, dibantu oleh Amerika, dibantu oleh yang lain. Apalagi UAE. Ya. Indonesia negara muslim terbesar di dunia, dibantu oleh negara lain. Tapi Iran,
pesawat apa namanya tidak bisa sembarang masuk ke sana. Coba lihat. Ya. Dolar tidak bisa masuk ke sana. Siapa yang punya anak di sana nggak bisa kirim di sana. Pakai bank apapun tidak bisa. Luar biasa. Ya. Dan mereka bisa survive. Ya. Jadi kata-kata mustadafin di sini ada disebutkan sebagai ibadah soleh karena dia itu. Ya. Jadi sudah jelas. Soleh, kemudian tertindas, ya, mustadafin. Lalu kemudian satu lagi di sini kita lihat. Ya. Surat Al-Araf ayat 128. Qala Musa liqaumi, berkata Musa kepada kaumnya, Ista'inu billah, isti'analah kepada Allah, wasbiru dan sabarlah. Nah, tetapi bukan ini yang kita bahas, ini kata-kata Musa. Tapi ini kesimpulan ini. Karena dari Musa otomatis berlaku sepanjang masa. Kenapa? Karena Musa kan mewakili Allah di sini. Nah, berarti Allah yang berkata di sini. Apa kata Allah? Innal ardo, sungguhnya bumi ini, lillah, kepunyaan Allah. Karena bumi ini kepunyaan Allah, yurithuha, Allah akan mewariskannya kepada siapa? Mayyasha, kepada siapa yang dikehendaki, min ibadi, dari hamba-hambanya. Siapa dari hambanya? Mustadafin dan saleh. Wal akibatul lil muttaqin, dan ujung daripada dunia adalah untuk orang bertakwa. Jadi mereka inilah yang bertakwa, saleh, hamba dan sebagainya. Dan tidak ada negara di dunia ini sekarang yang dipimpin oleh ulama besar kecuali hanya Iran. Ulangi lagi, tidak ada negara manapun di dunia ini yang dipimpin oleh ulama besar, yang karismatik, yang tenang orangnya. Coba kita lihat. Hanya Iran saja. Pemimpin negara lain, mungkin raja-raja, keturunan dan sebagainya. Tapi Iran, sejak zamannya Imam Khomeini sampai sekarang Khamenei, adalah ulama besar. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum kenal Iran atau Ali Khamenei, kalau kita sebutkan cuma Ali Khamenei. Dia itu namanya adalah Ayatullah Al-Uzma. Jadi kalau di kalangan orang-orang Syiah itu, ulamanya tidak seperti kita. Kalau kita termasuk di Indonesia ini, sudah bisa ceramah sedikit, sebut 1-2 ayat, sudah bisa disebut Kiai. Kiai Haji Rusli Malik, yang begitu. Padahal cuma bisa baca Al-Quran sedikit, seperti saya nih. Padahal kalau di Syiah itu tidak seperti itu. Ya. Syiah itu ada tingkatannya. Ya, ada peringkat, dan ada lembaga atau badan, ada komite yang memberikan gelar itu, dan itu akademis. Ya. Jadi sebelum misalnya Ayatullah Uzma, di bawahnya ada Ayatullah biasa, di bawahnya lagi ada Hujatul Islam. Ya. Jadi Hujatul Islam ini cuma sekedar bahagia, kalau dia bagus, kerjanya naik jadi Ayatullah. Ayatullah ini semacam guru besar. Di atasnya lagi menjadi Ayatullah Uzma. Nah, nanti mereka boleh memberikan fatwa pendapat tentang keagamaan kalau dia sudah Ayatullah Uzma. Dan itu sangat sedikit yang mencapai derajat itu. Ya. Kalau di akademik banyak. Di Makassar, Hasanuddin saja sudah ratusan itu guru besar, dibayangkan. 200-an satu universitas. Kalau di sana sangat tersedikit yang namanya Ayatullah. Apalagi Ayatullah Uzma. Ya. Karena sangat terseleksi dengan ketat. Ya. Setelah Ayatullah Uzma, kalau kita terjemahkan bahasa Inggris, Great Ayatullah. Kira-kira gitulah. Ya. The Great Ayatullah, baru dia boleh mengeluarkan pendapat agama. Ya. Bagaimana dengan ustaz-ustaz lain? Kalau menyangkut masalah hukum tidak boleh berbicara, dia harus hanya mengutip apa yang sudah ada. Ya, seperti itu. Nah, jadi yang mengeluarkan fatwa melawan Amerika atau tidak, itu Ayatullah Uzma di sana, Ali Khamenei. Ya, bukan presiden. Ya. Nah, jadi cuma sekali itu ada fatwanya, namanya fatwa kan sudah boleh, nah itu baru. Nah, itu adalah ulama, itu namanya ibadah salun. Dan satu-satunya negara hanya Iran yang memiliki seperti itu. Cobalah cari di dunia. Ya. Tidak ada. Pemimpinnya Saudi, Raja Salman, adik daripada raja sebelumnya, anak daripada raja pertama Saudi. Ya. Seperti itu di Bahrain juga begitu, di UAE juga begitu. Ya. Pokoknya carilah di dunia ini pemimpinnya ulama besar yang berstatus misalnya ahli fikih, kemudian memberikan fatwa, menulis banyak buku, hampir tidak ada. Hanya Iran saja, jemaah sekalian. Iya, sayang seribu sayang, ini ditutup dengan mengkaburkannya dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan macam-macam. Ya.
Padahal kalau kita lihat banyak ustadz, cobalah bayangkan dengan ulamanya Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Tenang seperti itu. Tidak gampang mengeluarkan fitnah. Makanya kalau kita dengarkan orang-orang memfitnah, memberikan gelar-gelar tidak benar kepada ini, pasti kita yang akrab dengan ini pasti tahu ini pasti salah. Pasti dibuat-buat. Seperti kata-kata bahwa Ali Khamenei bersembunyi di bawah bunker, itu pasti salah itu. Buktinya apa? Pada hari Jumat tanggal 12, pada tanggal 12 itu dia muncul di tengah orang banyak, bahkan memberikan khutbah. Tapi selalu media massa barat seperti itu. Karena mereka ingin menyembunyikan kepengecutan Netanyahu. Netanyahu yang bersembunyi di bunker ketika diserang. Iya. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ya. Waktu Saddam Hussein dulu menyerang Iran atas perintah Amerika, Inggris, dan Prancis, dan Israel tentunya, dipersenjatai dengan berbagai macam senjata canggih, menyerang Iran. Ya. Ketika Iran diserang dan bom Saddam Hussein jatuh di Teheran, tentara waktu itu meminta kepada Imam Khomeini untuk bersembunyi di bawah bunker. Apa kata Imam Khomeini? Adalah tidak layak bagi saya, kata dia, sebagai pemimpin agama yang bersembunyi di bawah bunker sementara rakyat, umat ada di atas. Bisa saya turun ke bunker, tapi seluruh rakyat Iran harus ada di bunker. Dan itu tidak mungkin. Coba bayangkan. Padahal ini serangannya 8 tahun. Apalagi kalau cuma kayak Israel kemarin, tidak ada apa-apanya. Jadi itu adalah fitnah-fitnah media massa barat untuk merendahkan, ya, untuk mengaburkan kebenaran. Ya. Jadi ayatnya mengatakan apa? Wal akibatu lil muttaqin. Ujung daripada dunia adalah untuk orang bertakwa. Ya, jadi sudah jelas di mas kalian. Kemudian kita lihat lagi berapa tadi? 1, 2, 3. Kita balik lagi ke sini. Jadi wanumi itu wanahnu al-warithun. Kamilah yang mewarisi. Nah, ingat kata-kata kami di sini. Berarti Allah mewariskannya kepada yang dikehendaki. Tadi kita lihat ayatnya. Ya. Banyak orang berkata bahwa manusia itu seperti ini. Ya. Kalau teori-teori yang ada sekarang ini, manusia itu seperti ini tadinya. Dari hewan, kemudian monyet, kemudian jadi manusia kayak gini-gini. Ini sebenarnya teori evolusi Darwin. Ya. Tapi apa kata Allah dalam ayat ini? Walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Kamilah yang mengetahui orang yang terdahulu di antara kalian, dan kami yang mengetahuinya orang terakhir. Perhatikan ya mas kalian ya. Ini sama dan ini kata-katanya nih. Ya. Yang berbeda adalah ini dan ini. Ya. Ini adalah al-mustaqdimin, orang terdahulu. Al-mustakhirin, orang terbelakangan, orang paling akhir. Jadi apa kata Allah? Allah tahu siapa manusia pertama. Siapa manusia pertama kata Allah? Adam, bukan monyet tadinya. Walaqad alimnal mustaqdimin minkum walaqad alimnal mustakhirin. Kami kata Tuhan mengetahui siapa yang orang pertama terdahulu dan siapa orang yang terkemudian. Dan karenanya Allah tahu siapa manusia pertama, ternyata manusia pertama adalah Nabi, yaitu Nabi Adam, dan pasti nanti yang terakhir juga adalah selevel Nabi juga, atau menjalankan tugas kenabian juga. Seperti tadi adalah ibadiyah salihun yang disebut dengan al-warithun, pewaris daripada bumi ini. Karena ayat tadi di atas disebut dengan al-waris. Ya. Ayatnya kan tadi al-waris ini. Ya. Baru kemudian muncul kata-kata ini. Kita lihat surat Al-Furqan. Waqalu, dan mereka berkata, asatirul awalin. Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Iktatabaha, yang Nabi memintanya, Muhammad memintanya untuk dituliskan. Iktatabaha itu dia meminta untuk ditulis. Hanya kembali kepada asatir di sini. Ya, dongeng-dongeng. Fahiyah, maka dia, dongeng-dongeng itu, tumla dibacakan. Alaihi, atasnya, maksudnya kepada Nabi, bukratan wasila. Jadi Nabi membacakan dongeng itu kepada manusia bukratan wasila, pagi ataupun petang. Apa yang bisa kita tangkap di sini? Bahwa mereka menganggap bahwa Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng terdahulu. Bahwa memang ada cerita orang terdahulu, iya, tetapi bukan dongeng, tapi cerita sebenarnya.
Ingat, kata-kata satir itu satira dongeng, tidak berdasar, karangan. Bahwa Al-Quran mengandung yang terdahulu, iya, tapi tadi dikatakan di sini adalah kami mengetahuinya dan karenanya bukan dongeng. Ya, jadi kita harus ketahui. Kalau ada faktanya, ada sejarahnya, ya berarti bukan dongeng namanya. Kalau dongeng itu cerita yang dikarang. Contohnya misalnya dongeng maling kundang jadi batu. Nah, itu adalah dongeng. Ya, karena tidak pernah ada namanya maling kundang, bapaknya siapa, ibunya siapa, tinggalnya di mana. Itu hanya dongeng. Ya. Nah, dengan demikian itu cerita. Tetapi kalau Al-Quran, Allah mengatakan, alimna, kami mengetahui, artinya ada faktanya, ada realitanya. Ya, orang terdahulu ataupun orang terkemudian. Jadi dengan demikian bukanlah satire, bukanlah dongeng. Satu. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil dari ayat ini? Bahwa Al-Quran itu sejak awal sudah dicatat. Ingat, sejak awal sudah dicatat. Siapa yang mengatakan di sini? Mereka, walaupun mereka ingin menyerang Al-Quran, tetapi kata-katanya benar, yaitu Al-Quran dicatat. Kan menunjukkan dicatat ini. Ya. Yang salah ketika menganggap yang dicatat ini adalah dongeng. Bahwa dicatat benar, jadi menunjukkan bahwa Al-Quran itu dicatat dari awal. Jadi ingat sekalian, dicatat dari awal. Tidak mungkin dicatat setelah Nabi wafat. Ini catat dari awal. Iktatabatnya, Nabi meminta untuk mencatatnya. Siapakah kira-kira mencatatnya? Tentu yang sejak awal kan. Kan ada yang mengatakan bahwa mencatat Al-Quran adalah Muawiyah. Pertanyaannya, di manakah Muawiyah ketika Nabi ada di Mekah? Apakah dia sudah Islam? Ya kan begitu. Nah, bayangkan. Jadi yang mencatat itu pasti yang ikut Nabi dari awal. Wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fahiyatum la alaihi bukrata wasila. Jadi pasti yang ia mencatat ini adalah yang ikut Nabi dari ayat-ayat awal diturunkan. Kalau dia tidak ikut dari awal, berarti ada ayat yang tidak dicatat oleh yang bersangkutan. Makanya pencatat Al-Quran paling handal dari Nabi sebetulnya dan paling otoritatif, yang paling historis adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Ali lah yang selalu bersama Nabi, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul, menjadi apa, dibisah. Ya. Jadi jauh sebelum Nabi dibisah sudah bersama dengan Ali. Karena Nabi tinggal di rumahnya Ali. Ali bapaknya Abu Thalib. Abu Thalib pamannya Nabi. Ia memelihara Nabi Muhammad ketika kakeknya meninggal, Abdul Muthalib. Ketika Nabi bersama dengan pamannya Abu Thalib, lahirlah Ali bin Abu Thalib di situ. Maka Ali dan Nabi, walaupun bersepupu statusnya, tetapi seperti saudara. Kenapa? Karena Muhammad dibesarkan di rumahnya Abu Thalib. Ya, di situ lahir Ali bin Abu Thalib, kan begitu. Jadi bersama dari awal. Makanya ketika Nabi nantinya sudah menikah dengan Khadijah, minta juga Ali supaya bersama dengan keluarganya. Bahkan setelah Nabi punya anak dari Khadijah yang bernama Fatimah, dinikahkannya dengan Ali lagi. Seperti itu. Begitu dekatnya hubungan ini. Surat Al-Mursalat. Ya, tadi Al-Furqan kita katakan ini adalah awal ya. Maka dikatakan di sini, mereka berkata satirul awalin iktatabaha fahiyatum la alaihi bukrata wasila. Qul katakanlah anzalahu, Allah menurunkan, bukan karangan Nabi. Allah siapa itu? Allah alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ard. Allah adalah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Innahu kana ghafurur rahima. Baru Al-Mursalat. Alam nuhlikil awwalin. Alam nuhlik al-awwalin. Bukankah kami yang membinasakan umat-umat terdahulu? Jadi terdahulu itu ada yang sudah dibinasakan. Seperti kaumnya Nabi Nuh misalnya. Summa nutbi'uhumul akhirin. Kemudian diikuti oleh umat yang belakangan. Kadzalika begitulah naf'alul bil mujrimin. Kami berbuat kepada para pendosa. Kalau monyet misalnya manusia monyet, kan nggak mungkin dihilangkan. Kenapa? Dia bukan pendosa. Monyet kan bukan pendosa karena tidak punya akal pikiran. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah al-mujrimin dihilangkan karena apa? Orang-orang terdahulu dihilangkan itu karena berdosa. Baru disusul oleh orang-orang belakangan. Ya.
Ayat terakhir. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum. Dan sesungguhnya Tuhanmu adalah yahsyuruhum. Dialah mengumpulkan mereka semuanya, manusia. Di mana? Ya di pada mahsyar, di akhirat. Kata-kata yahsyurum itu tempatnya namanya mahsyar. Ya. Yahsyurum mengumpulkan, jadi kita semua dikumpulkan dari awal sampai akhir. Jadi manusia pertama sampai manusia terakhir itu dikumpulkan. Kamu menunjukkan ada manusia pertama, ada manusia terakhir, al-awalun dan al-akhirun. Ada mustaqdimin dan ada mustakhirin, kamu gitu. Inna, sungguhnya dia Allah hakimun alim, maha bijaksana atau memberikan hukuman yang benar, alim lagi maha mengetahui. Jadi wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Surat Yunus. Wa yauma yahsyuruhum. Pada hari itu nantinya Allah mengumpulkan manusia semuanya. Ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Begitu kita kumpul di pada mahsyar, semua kita merasa kita hidup di dunia cuma sebentar. Ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Seakan-akan kita tinggal di dunia hanya seperti sesaat saja. Sesaat di mana? Di siang hari. Jadi bukan satu siang, tapi sesaat di siang hari. Kalau saat kita terjemahkan sejam, sejam di siang hari. Kalau sesaat kita artikan semenit, semenit di siang hari. Ya. Apa yang terjadi di sana? Yata'arafuna bainahum. Mereka saling kenal mengenal di antara mereka. Jadi kita nanti di sana berkumpul dan kenal mengenal. Di antara mereka artinya apa? Manusia pertama sampai manusia terakhir. Saling kenal mengenal. Pada khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, maka sungguh merugilah orang-orang yang mendustakan perjumpaannya dengan Allah, wa makanu muhtadin, dan mereka tidak dapatkan petunjuk. Wa makanu muhtadin, mereka tidak dapatkan petunjuk. Ya. Kemudian surat Az-Zukhruf, surat 43 ayat 84. Allah berfirman, wa huwal ladzi fis sama'i ilahun. Dan dialah Allah di langit itu sebagai ilah. Jadi Allah jadi ilah bukan hanya pada manusia, tapi fis sama'i ilahun. Wa fil ardi ilahun. Dan di bumi juga dia ilah, Tuhan yang sembah. Wa huwal hakimul alim. Dan dia adalah al-hakim al-alim. Jadi Allah lah yang ada di langit dan di bumi, dia adalah Tuhan di sana, dan dia adalah al-hakimul alim. Wa huwal hakimul alim. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia ini menjelaskan kepada kita bahwa dia adalah hakimul alim, yaitu maha bijaksana dan maha mengetahui. Makanya dialah yang cocok jadi Tuhan baik di langit ataupun di bumi, dan dia juga lah yang akan kita datangi, yang mengumpulkan kita nanti di akhirat. Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar dari Allah SWT, kalau ada khilaf dan salahnya dari pribadi Al-Fakir. Sebelum kita tutup dan kita diskusi, kita lihat dua hadis berikut ini. Kita artikan, kayak kita sebut hadis ini, keadaan manusia di padang mahsyar. Karena berbicara tadi tentang berkumpulnya kita di padang mahsyar. Ya. Ini adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyatu qultu. Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasul. Aku berkata kepada Rasul. Jadi, qalat Aisyah qultu. Jadi Aisyah berkata, aku berkata kepada Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kaifa yuhsyarun nasu. Kaifa yuhsyarun nasu yaumal qiyamah. Bagaimana manusia dikumpulkan? Yuhsyar dikumpulkan, jadi manusia dikumpulkan yaumal qiyamah pada hari kiamat. Qala, Nabi menjawab. Hufatan uratan, dalam keadaan tak berpakaian, uratan kelihatan auratnya. Kalau bahasa kita dalam keadaan telanjang. Dalam keadaan tak berkostum, dalam keadaan tak berpakaian. Qultu, aku berkata lagi kepada Nabi, wan nisa, wanita juga. Qala, Nabi menjawab, wan nisa, wanita juga. Ya, karena kalau kita pikir kalau berpakaian pakaian apa ya? Kan nggak ada toko pakaian di sana. Qultu, kemudian aku berkata aja lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama yustahya. Apa mereka tidak malu? Kira-kira gitulah. Kan mereka
bangkit dalam keadaan tidak berpakaian. Fama yustahya, apakah mereka dalam tidak malu? Coba jawaban ini, jawaban Rasul. Qala, Nabi menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru, urusan pada saat itu, maksudnya perkara mereka, ya nasib mereka, ahamu, lebih penting, lebih menyerap konsentrasi mereka, min an yanzura, ketimbang atau daripada memperhatikan ba'du bila ba'din, sebagian mereka terhadap sama yang lain. Jadi bahwa perkara yang manusia hadapi pada saat itu sedemikian beratnya, sedemikian sulitnya, sedemikian pelitnya, sampai mereka tidak mungkin memperhatikan orang lain. Hadis ini dari Ibnu Majah nomor 4266. Pelajaran dunianya apa? Di dalam kehidupan dunia ini lebih baik kita memperhatikan diri kita daripada orang lain. Lebih baik kita memperhatikan diri kita. Karena di akhirat nantinya juga, toh kita tidak memperhatikan orang lain. Kita memperhatikan diri kita, nasib kita, keadaan kita, masalah kita, amr kita masing-masing. Jadi di dunia ini marilah kita memperhatikan diri kita masing-masing, ketimbang memperhatikan orang lain. Hadis berikutnya, tidak boleh berharap mati karena musibah. Ini hadisnya kita kasih judul ini. Ini judulnya dari kita, dari saya. Ya, kita ambil dari sini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dalam Islam itu jangankan bunuh diri, berharap bunuh diri pun tidak boleh. Ya. Tadi dikatakan, kita dapat musibah besar, kita mengalami semacam shock, kaget luar biasa, hati kita histeria, tetap tidak boleh meminta atau berharap bunuh diri. Coba kita lihat sini ayatnya, hadisnya. Ini dari Anas, Anas radhiyallahu anhu qal, dari Anas radhiyallahu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kata Anas, la yatamannayyana ahadum minkumul mauta lidurrin nazala bih. Kita sampai di sini bacanya. Yang ini artinya salah seorang atau siapapun, kita artikan siapapun, atau salah seorang di antara kalian, atau kita artikan siapapun di antara kalian, la yatamannayyana, tidak boleh berharap al-maut, untuk mati, lidurrin, hanya karena mendapatkan mudarat, musibah, penderitaan, nazalabi, yang tertimpakan kepadanya. Jadi kalau kita dapat mudarat, misalnya kita kehabisan harta benda karena tertipu atau apa, kita kehilangan anggota keluarga, tidak boleh ada harapan. Tamannayan itu angan. Ingat kata amani, tidak boleh berangan untuk mati. La yatamannayanna ahadum minkumul mauta lidurrin, apabila mendapatkan mudarat, nazalau, yang menimpanya. Fa in kana la budda mutamanniyan, seandainya tidak boleh tidak. Seandainya, kata seandainya itu kan berarti tidak boleh. Seandainya pun, fa in kana la budda itu tidak bisa tidak. Seandainya tidak bisa tidak, kita tetap harus berharap lil maut, kepada kematian, maka yang ditoleransi hanya ini. Faliyakul, maka hendaklah berkata, ya, berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah, ahyini maka natil hayatu khairalli. Ya Allah, hidupkanlah aku. Nih, ini harusnya yang kita gunakan. Ya Allah, hidupkanlah aku, maka natil hayatu, selama kehidupan itu, khairalli, bagus bagi saya. Jadi ini bagus kita baca ini doa. Ya Allah, berikanlah kehidupan kepadaku selama kehidupan itu baik bagi saya. Wa tawaffani, dan wafatkanlah aku, idza kanatil wafatu khairalli, apabila wafat atau meninggal dunia itu lebih baik bagi saya. Coba kita lihat. Jadi tidak ada keinginan kita di sini, tidak ada kehendak kita. Tidak ada keinginan untuk hidup, tidak ada keinginan untuk mati, yang ada adalah Allah. Ya Allah, hidupkanlah aku selama kehidupan itu baik bagi saya, dan wafatkanlah aku selama wafat itu lebih baik bagi aku. Jadi selalu Allah yang kita minta. Nah, mudah-mudahan ini hadis Bukhari. Mudah-mudahan ini doa ini bisa kita pahami bersama, bahwa kita ini sudah dengan berserah diri kepada Allah. Tidak boleh berharap mati karena putus asa, karena derita. Kalau toh kita berharap mati, serahkan kepada Allah. Ya Allah, kalau memang kematian itu baik bagi saya, ya silakan Tuhan.
mengambil nyawa saya. Wafatkanlah aku kalau itu lebih baik bagi saya. Tapi kalau hidup bagi saya lebih baik, maka hidupkanlah aku. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa, berdoalah dengan doa ini, sehingga kita terbebas dari angan-angan untuk bunuh diri. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur, silakan. Alhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ustaz, kembali pada kupasan ayat 21-22 Ustaz. 21 dulu. Apa tu soalan pertama, apakah khazanah yang terunggul di dalam simpanan Allah yang diturunkan sesuai dengan Quran tadi? Kemudian ayat kedua, perbetulkan bahawa kalau kita kebelakangkan sejarah Big Bang tadi tu, maka penciptaan bumi ini antara lain terpilih sebab atom-atom yang khas yang bergabung lalu menjadi air, dipilih ke atas muka bumi sampai 2/3 bumi ini menjadi planet yang berair, dan 2/3 dalam badan kita juga diisikan, dipenuhi dengan air. Dan atom-atom tadi mengakibatkan bila dia bergabung, dia menimbulkan tubuh badan yang bukan saja segar bugar, tapi sihat walafiat dan hidup. Dan benda ni membuktikan bahawa kalau kita tak tengok langit, air, hujan, tapi asal-usul setelah Big Bang tadi, atom-atom tadi datang daripada luar bumi tadi. Beri pencerahan dan teguran betapa jauh kita dengan alam sini dengan sana. Barakallahu fi afwan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi cuma sekasar banget kita lihat tadi di atas ini ayat 21, di mana Allah berfirman di sini, wa in min syai'in illa indana khazainuh. Tidak ada apapun kecuali khazanahnya ada pada kami. Baru kemudian di ayat ini di bawah ini bicara tentang air di sini. Ya, jadi khazanah semuanya itu bisa dikatakan bermula dari air. Anzalna minas sama'i ma'a. Dan di tempat lain Allah mengatakan bahwa arasnya Allah di atas air. Arsyuhu alal ma, arasnya Allah di atas air. Dan karenanya Allah pun menyebut bahwa air itu adalah tahura, mensucikan, suci dan mensucikan. Bagus nih Pertanyaannya, apa kajiannya. itu air? Apa itu air? Air itu aslinya adalah dari atom Tinggal hidrogen dan ngedengin doang. oksigen. Sekolah kan mahal tuh. Jadi hidrogen dan oksigen kan begitu. Jadi itu atom. Nah, kalau kita berbicara apa yang pertama tercipta di alam semesta, namanya partikel dasar, partikel elementer. Apakah hidrogen dan oksigen termasuk partikel elementer? Boleh jadi termasuk. Nah, dengan demikian bahwa yang pertama Allah ciptakan adalah cikal bakal air. Karena partikel hidrogen dan oksigen atau hidrogen atau oksigen itu kalau dipertemukan, hidrogen 2, oksigen 1, H2O, H2O, ya kalau bahasa Indonesianya H2O, maka itu air namanya. Jadi air itu adalah unsur yang hidrogennya 2 dan oksigennya 1. Apa itu hidrogen? Atom, bukan air. Tapi ketika berjumpa antara hidrogen dan oksigen, lahirlah air. Dan kemudian ini dari mana kata Tuhan? Minas sama, dari langit. Dan sebelum alam semesta tercipta, yang ada kita sebut saja dengan langit yang berisi asap, dukhan. Apa itu asap? Bukan asap kayak gini, tapi berisi dengan atom-atom dasar ataukah elementer saja. Nah, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, semua yang tercipta ini termasuk diri kita, seperti dikatakan tadi Pak Nur, bumi ini 2/3-nya air, tubuh kita juga 2/3-nya air. Dan air adalah faktor utama dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa bergerak kemana-mana karena air. Dan air adalah arasnya Allah. Dengan demikian, kehidupan kita adalah arasnya Allah. Ini yang disebut dengan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Langitnya ataukah kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Kenapa? Karena air tadi dari unsur dasar hidrogen dan oksigen. Ya. Ada lagi yang lain?
Di chatroom ada. Kalau tidak ada, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Semua. Ibu Ayu, jamaah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum.